Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wulandari dengan NIM 2024 51062. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada kalian terkait pembuatan web sederhana saya tentang sistem pendataan penduduk desa berbasis web. Sistem ini saya buat karena banyak desa yang masih melakukan pencatatan data secara manual yang menggunakan buku atau dokumen kertas. Nah, sehingga proses yang mereka lakukan ini bakal rentan terhadap kerusakan dan kehilangan data, serta sulitnya untuk mencari informasi dari penduduk desa tersebut. Nah, proyek ini dibangun dengan menggunakan PHP Native dan MySQL sehingga ini memungkinkan petugas desa melakukan pengelolaan data penduduk secara crowd dengan mudah, dan ini sangat mudah untuk digunakan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya sudah buat untuk tampilan depannya. Di halaman berandanya menampilkan total penduduk, jumlah laki-laki, jumlah perempuan, dan jumlah yang sudah menikah. Nah, kemudian juga di sini di halaman beranda menampilkan data penduduk terbaru serta di sini ada grafik distribusi agama. Selanjutnya ada halaman data penduduk, di mana di sini terdapat berbagai fitur. Ada fitur pencarian, reset, detail, edit, dan hapus, serta tambah. Tapi di sini ada juga halaman tambahnya ya, jadi kita bisa tambahkan lewat sini, ataupun ini langsung terkoneksikan langsung ke halaman selanjutnya fitur tambahnya. Nah, misalkan di sini kita akan menambahkan penduduk ya. Kita tambahkan ini berapa ya? Berapa ya? Di sini kita akan menambahkan data penduduk, ganti nama aja jadi Nah, misalkan di sini kita akan untuk nomor kartu keluarganya itu cuma 14 digit. Apakah datanya tersimpan? Tentunya tidak ya, jadi nomor kakak harus 16 digit seperti itu. Nah, ini status pernikahan juga saya belum. Kita taruh cerai bebas aja ya. Nah, datanya tersimpan Melisa tadi, Budha, PNS, dan RT. Nah, untuk melihat lebih detail tentang informasi tentang penduduk tersebut, kita bisa mengklik fitur detail. Nah, di sini terdapat menu-menunya. Ataupun kita akan mengedit Maria Lohimihini. Kita edit ya, dia edit namanya saja, kita hapus ini. Kemudian kita perbarui. Datanya berhasil diperbaharui. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi database MySQL-nya. Jadi, di sini saya membuat database penduduk dengan nama DB Penduduk Desa, yang di dalamnya terdapat tabel penduduk yang memuat 18 filelet, ada NIK, nomor kakak, jenis kelamin, dan lain-lain sebagainya. Nah, tadi kan ada 6 peserta ya.
ada 6 penduduk yang sudah terdaftar ya. Nah, sehingga di database-nya juga tentunya akan masuk begitu. Nah, ini kita masuk ke kodenya. Nah, jadi untuk mengkoneksikan database ke MySQL, untuk mengkoneksikannya ke MySQL database-nya, yaitu kita mendefinisikan 4 poin utama, 4 konstanta, yaitu DB host untuk localhost, DB user untuk root, DB path, dan DB name. DB name ini adalah nama database-nya kita apa. Nah, jika ini tidak terkonek, maka akan muncul pesan error. Nah, seperti selanjutnya ada header.php. Jadi dalam kode ini dia berisi tag HTML pembuka, link ke file CSS, bagian atas halaman dengan nama sistem dan navigasi menu. Nah, kemudian ada footer juga. Footer ini dia berisi tag HTML penutup dengan link file JavaScript link filenya ke JavaScript ya. Dengan cara ini kita tidak perlu menulis kode yang sama di setiap halaman untuk panggil kode include dan kode footernya ini gitu. Selanjutnya kita ke database SQL-nya aja. Nah, jadi di sini ada ininya dia perintah-perintahnya ya untuk apa-apa saja yang ada dalam database SQL itu. Jadi ada 18 filelet, ada ID, nick, nomor kakak, nama lengkap, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kita masuk ke index.php. Index.php ini adalah tampilan halaman berandanya, di mana di sini langsung dikoneksikan ke koneksi.php agar terkonek langsung ke database-nya. Kemudian teman-teman di sini ada juga menu hapu. Kita lihat dari menu detail.php. Nah, menu detail.php ini dia berisi menampilkan semua data satu persatu secara lengkap. Yang menarik di sini adalah perhitungannya itu otomatis ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan kelas datetime bawaan dari PHP ya. Nah, untuk membuat objek dari tanggal lahir lalu memanggil method div dengan tanggal lahir hari ini. Tanggal hari ini maksudnya, seperti itu. Ini untuk pada CSS-nya. Kemudian ada edit.php. Nah, edit.php ini dia mirip-mirip sama yang tambah, tapi saya belum jelaskan yang tambah ya. Jadi edit.php ini kita ambil ID dan URL-nya itu, lalu query data berdasarkan ID tersebut. Kita query data berdasarkan ID tersebut. Nah, mana-mana saja data-data yang perlu maksudnya yang fungsinya itu harus diedit seperti itu. Kemudian ada menu hapus. Nah, menu hapus ini dia yang paling dia itu paling sederhana. Kenapa dia paling sederhana? Karena kita verifikasi dulu ya. Ini kita harus koneksikan. Kita harus verifikasi dulu apakah data dengan ID tersebut memang benar-benar dari database. Kemudian lalu jalankan query delete-nya seperti itu. Apa lagi ya? Ini tadi ya saya belum jelaskan terkait penduduk.php. Nah, kalau penduduk.php ini dia itu penduduk.php ini dia menangani fitur read atau menampilkan data. Nah, di dalam hal ini dia di bagian ini tuh kita mengambil parameter pencarian dari URL menggunakan get. Kemudian get yaitu kata kunci dari filter, jenis kelamin ya tadi tuh. Nah, semua parameter ini digunakan untuk membangun clause style secara dinamis begitu. Nah, jadi kita menggunakan array where dengan array frames agar query kita ini lebih fleksibel. Nah, untuk ignition kita menghitung total data terlebih dahulu.
kita menghitung total data terlebih dahulu. Nah, jadi semua query yang ini nih, semua query ini dia menggunakan prepaid statement dengan bin frame untuk keamanan seperti itu. Ada fitur tambah di mana file ini menangani fitur create. Halaman ini memiliki dua mode. Pertama, menampilkan from kosong saat dibuka dengan get. Kedua, kedua dia memproses data saat from dikirim dengan post. Saat di post diterima, kita melakukan sanitasi input. Ya, jadi itu dia lakukan sanitasi input, validasi. Nah, kemudian kita validasi dilakukan satu persatu. Apakah nick yang dicek ini sudah 16 digit atau belum begitu. Kalau belum, dia akan menampilkan pesan error begitu. Begitu pula semuanya begitu. Jadi jika semua validasi lolos, maka langsung datanya disimpan ke database menggunakan prepaid statement. Nah, jika belum, nanti datanya tidak akan tersimpan tentunya ya. Nah, untuk kode desainnya di sini ada di sini. Sekian penjelasan dari saya. Semoga sistem ini dapat membantu petugas desa dalam mengelola data penduduk secara digital serta meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi dan mempermudah pencarian serta pelaporan data. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.